Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup B, kelas termobakteriologi CTHP, akan menampilkan hasil diskusi mengenai syarat atau hal yang harus dipenuhi jika produk Kalio pada kasus yang telah diberikan itu dikomersialkan berdasarkan peraturan yang sudah diberikan. Anggota kelompok grup B, yang pertama ada Syahnas Kairiah dengan nomor BP 191112-1019, Nurul Rahma Dewirna dengan nomor BP 191112-2003, saya sendiri Hanifah Gaida dengan nomor BP 191112-2019, Risti Auliasari dengan nomor BP 191112-2027, rekan saya yang akan menemani saya menampilkan hasil diskusi hari ini, Iva Fisabita dengan nomor BP 191112-2028, dan Selvi Oktaviani dengan nomor BP 191112-2039. Yang pertama, mengenai peraturan BPOM nomor 24 tahun 2016 tentang persyaratan pangan steril yang komersial. Hal yang telah dipenuhi pada kasus, yang pertama, kasus telah sesuai dengan peraturan BPOM tentang persyaratan pangan steril komersial pada bab 3, pasal 3 ayat 1, yaitu mengenai pangan berasam rendah harus dikemas secara hermetis dan disimpan pada suhu ruang dan harus disterilisasi secara komersial. Yang kedua, sesuai dengan peraturan BPOM tentang persyaratan pangan steril komersial pada bab 3, pasal 3 ayat 2, yaitu mengenai sterilisasi komersial harus memberikan nilai F0 minimum 3 menit dihitung terhadap spora Clostridium botulinum. Yang ketiga, sesuai dengan peraturan BPOM tentang persyaratan pangan steril dan komersial pada bab 3, pasal 3 ayat 3, yaitu penetapan proses panas harus dilakukan untuk setiap jenis produk, jenis medium, ukuran produk, jenis medium, ukuran mengenai bab 3 pasal 3 ayat 3, yaitu penetapan proses panas harus dilakukan untuk setiap jenis produk, jenis medium, ukuran produk, dan faktor krisis lain yang berpotensi mempengaruhi nilai F0. Yang keempat, sesuai dengan peraturan BPOM tentang persyaratan pangan steril komersial pada bab 3 pasal 5, yaitu pangan steril komersial yang diedarkan di Indonesia harus memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, hal yang dipenuhi itu sesuai dengan peraturan BPOM tentang persyaratan pangan steril komersial pada bab 3 pasal 6, yaitu ayat 1, yaitu produksi pangan steril komersial harus menetapkan cara produksi yang baik untuk pangan steril komersial. Selanjutnya, peraturan mengenai makanan rendah asam yang diproses secara termal dan dikemas dalam wadah tertutup. Yang dipenuhi, yang pertama poin mengenai praktek manufaktur yang baik, yaitu setiap alat petunjuk suhu harus dipasang di tempat yang dapat dibaca dengan akurat dan mudah. Kemudian sensor perangkat petunjuk suhu harus dipasang baik di dalam cangkang retort atau di sumur eksternal yang terpasang pada retort. Selanjutnya mengenai kontrol komponen wadah produk makanan dan pengemasan bahan dalam proses akan disampaikan oleh rekan saya Iva Alfisabita. Baik, yaitu selanjutnya itu ada poin B mengenai kontrol komponen wadah produk makanan penutup dan bahan dalam proses. Nah, di sini syarat yang sudah dipenuhi itu ada setiap wadah makanan olahan rendah asam yang tertutup rapat harus diberi tanda dengan kode pengenal yang dapat dilihat secara permanen dengan mata telanjang. Selanjutnya itu ada kontrol proses. Untuk peraturan yang sudah dipenuhi itu ada ketika proses terjadwal, penetapan faktor-faktor penting untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang tidak dihancurkan oleh proses termal. Faktor tersebut harus dikontrol dengan hati-hati. Selanjutnya itu ada informasi pemrosesan dan produksi harus dimasukkan pada saat diamati oleh operator retort atau sistem pemrosesan atau orang yang ditunjuk. Pada formulir yang mencantumkan produk, nomor kode, tanggal, nomor sistem retort atau pemrosesan. Ukuran wadah, perkiraan jumlah wadah per interval pengkodean, suhu awal, waktu pemrosesan aktual, perangkat penunjuk suhu, dan pembacaan perangkat perekaman suhu dan data pemrosesan lain yang sesuai. Selanjutnya itu ada peraturan ketiga, yakni kode praktik higienik untuk makanan rendah asam yang diproses dan kemasan secara aseptik.
Yang pertama itu ada persyaratan pemprosesan higienis. Peraturan yang sudah dipenuhi itu ada tentang blanching dengan panas, yang mana bila diperlukan dalam penyiapan makanan untuk pemrosesan aseptik harus diikuti dengan pendinginan cepat makanan atau pemrosesan selanjutnya tanpa penundaan. Yang kedua itu ada pengolahan makanan, harus memastikan bahwa wadah dan spesifikasi penutupnya sedemikian rupa sehingga wadah mampu menahan pemrosesan dan penanganan selanjutnya. Yang ketiga itu ada produk yang dibawa ke suhu sterilisasi dan ditahan pada suhu tersebut selama waktu yang diperlukan untuk mencapai sterilisasi komersial. Yang keempat itu ada zona aseptik peralatan pengisian dan pengemasan harus dibersihkan dan dibawa ke kondisi sterilitas sebelum dimulainya pengisian produk dan harus dijaga dalam kondisi steril selama produksi. Yang kelima ada proses sterilisasi yang diterapkan pada bahan pengemas harus mencapai sterilitas. Yang keenam itu ada setiap produk yang sterilizer harus dilengkapi perangkat petunjuk suhu dengan jumlah yang cukup akurat, terkalibrasi, andal, dan ditempatkan dengan tepat. Ketujuh, setiap produk sterilizer harus dilengkapi perangkat perekam suhu waktu dengan jumlah yang cukup akurat, terkalibrasi, andal yang digunakan bersama dengan petunjuk suhu terreferensi perangkat. Yang terakhir itu ada spesifikasi produk akhir, di mana syarat yang sudah dipenuhi itu ada pertama itu ada sejauh mungkin dalam praktik manufaktur yang baik, produk harus bebas dari hal yang tidak menyenangkan. Yang kedua ada produk harus steril secara komersial dan tidak mengandung zat yang berasal dari mikroorganisme dalam jumlah yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Yang ketiga, produk harus bebas dari polutan kimia dalam jumlah yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Mungkin sekian untuk presentasi mengenai hasil diskusi untuk case yang telah diberikan oleh Ibu sebelumnya. Jadi sekian, terima kasih.